Halo Sobat Raftel, kembali lagi bersama admin di channel kesayangan kita, referensi sepak bola paling tajam dan mendalam, Raftel Sport. Hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba, Football Lovers. Gemuruh Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Timnas Argentina, sang juara bertahan yang masih memegang mahkota tertinggi sepak bola dunia, sedang melakukan sentuhan akhir jelang laga debut mereka di Amerika Utara. Pasukan La Albiceleste akan memulai perjalanan panjang mempertahankan gelar dengan menghadapi wakil tangguh dari Afrika, Aljazair, di Kansas City Stadium. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit top asal Polandia, Szymon Marciniak, dan pastinya, seluruh mata di dunia akan tertuju pada Lionel Messi dan kawan-kawan. Tapi tunggu dulu, Sobat Raftel. Apakah ini akan jadi jalan tol yang mulus bagi skuad asuhan Lionel Scaloni? Ataukah ada jurang terjal yang siap menelan sang juara bertahan di laga perdana? Di balik kemenangan 2-0 atas Honduras dan 3-0 atas Islandia dalam laga pemanasan, ada bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Di video kali ini, admin Raftel Sport sudah merangkum 4 faktor krusial yang wajib diperhatikan mati-matian oleh timnas Argentina jelang bentrok melawan Aljazair. Mulai dari ancaman trauma masa lalu, kutukan juara bertahan, hingga dilema memainkan The GOAT Lionel Messi sejak menit awal atau justru memberi ruang bagi darah muda wonderkid seperti Nico Paz dan Valentin Barco. Siapkan camilan kalian, duduk yang manis, dan mari kita bedah tuntas hanya di Raftel Sport. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar algoritma berpihak pada kita. Faktor pertama yang masuk dalam radar Raftel Sport adalah keharusan mutlak untuk menghindari jebakan overconfidence alias terlalu percaya diri. Sobat Raftel masih ingatkan tragedi Lusail Stadium di laga pembuka Piala Dunia 2022 lalu? Ya, saat itu Argentina datang dengan rekor unbeaten yang luar biasa. Semua bursa taruhan menjagokan mereka menang mudah atas Arab Saudi. Tapi apa yang terjadi? 2 gol cepat dari Saleh Al-Shehri dan Salem Al-Dausari menghancurkan prediksi seluruh dunia. Keangkuhan taktik dan lambatnya adaptasi di babak kedua membuat Argentina harus menelan pil pahit kekalahan 1-2 yang nyaris membuat mereka angkat koper lebih awal. Di tahun 2026 ini, Aljazair bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Jika Arab Saudi saja bisa mengeksploitasi garis pertahanan tinggi Argentina saat itu, Aljazair punya amunisi yang jauh lebih mengerikan secara fisik dan teknis. Lionel Scaloni harus memastikan mentalitas anak asuhnya berada di mode tempur sejak detik pertama. Tidak ada ruang untuk meremehkan lawan. Emiliano Martinez yang sudah dipastikan tampil sebagai starter, meskipun sedang mengalami cedera retak jari manis, harus kembali menjadi jenderal vokal di lini belakang untuk menjaga fokus Christian Romero dan kawan-kawan. Laga perdana di sebuah turnamen besar selalu tentang mental. Beban sebagai juara bertahan sangatlah berat. Jika Argentina sampai kecolongan gol lebih dulu dari Aljazair seperti saat melawan Arab Saudi, tekanan psikologis yang turun ke pundak pemain bisa berakibat fatal. Scaloni harus menanamkan doktrin, main cepat, amankan gol di babak pertama, dan bunuh pertandingan secepat mungkin. Kita masuk ke faktor kedua. Ini bukan sekadar mitos, Sobat Raftel, melainkan statistik sejarah yang mengerikan. Kutukan juara bertahan. Mari kita buka kembali lembaran sejarah Piala Dunia. Prancis juara 1998, hancur lebur di fase grup 2002. Italia juara 2006, jadi juru kunci di Afrika Selatan 2010. Spanyol sang penguasa tiki-taka 2010, dibantai Belanda dan pulang lebih awal di 2014. Jerman sang mesin diesel juara 2014, dipulangkan Korea Selatan di fase grup 2018. Meski Prancis berhasil mematahkan kutukan ini di 2022, bayang-bayang ini tetap mengintai setiap tim yang datang dengan status juara bertahan. Kenapa kutukan ini sering terjadi? Jawabannya ada pada rasa cepat puas, regenerasi yang terlambat, dan taktik yang sudah terbaca oleh lawan selama 4 tahun terakhir. Argentina datang ke Amerika Utara dengan target back-to-back juara. Namun, target besar itu bisa menjadi bumerang jika mereka lengah di laga melawan Aljazair. Kemenangan di laga pertama adalah satu-satunya obat penawar dari kutukan ini. 3 poin dari Aljazair tidak hanya akan mengamankan posisi di klasemen, tetapi juga meruntuhkan tekanan batin dan ekspektasi publik yang begitu masif.
Scaloni tidak boleh hanya mengandalkan romansa Qatar. Formasi dan skema harus terus berevolusi. Kutukan itu nyata bagi mereka yang menolak untuk berubah. Faktor ketiga, kita harus membicarakan sang lawan. Jangan tertipu dengan status Aljazair yang absen selama 12 tahun dari panggung Piala Dunia. Tim asuhan Vladimir Petkovic ini datang ke Amerika Utara dengan membawa badai. Sobat Raftel harus tahu fakta terbaru ini. Aljazair baru saja membungkam 2 tim kuat dalam laga uji coba terakhir mereka, yakni mengalahkan Belanda dan Bolivia. Vladimir Petkovic telah menyulap tim berjuluk The Fennec Foxes ini menjadi skuad yang sangat terorganisir, mengandalkan transisi cepat, pertahanan rapat, dan fisik yang eksplosif. Mereka tidak akan bermain terbuka. Mereka akan menunggu di area sendiri, memancing para gelandang Argentina untuk naik, lalu melepaskan serangan balik mematikan melalui sayap-sayap mereka yang cepat. Lalu, apa taktik balasan dari Lionel Scaloni? Berdasarkan informasi line-up terbaru yang bocor jelang laga, Scaloni tampaknya sudah menyiapkan antisipasi. Lini tengah Argentina akan diisi oleh trisula pekerja keras nan kreatif, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, dan Alexis McAllister. Namun, kunci taktiknya ada pada pergerakan Thiago Almada yang ditugaskan turun menjemput bola demi membongkar pertahanan low block Aljazair. Di sektor pertahanan, absennya Nicolas Tagliafico akibat robekan otot saat melawan Honduras memaksa Scaloni memasang Facundo Medina di sisi kiri. Sementara di kanan, Nahuel Molina dikabarkan memenangi persaingan atas Gonzalo Montiel meski sempat bermasalah dengan ototnya. Scaloni butuh fullback yang rajin overlap tapi juga cepat saat trackback, karena sayap Aljazair adalah ancaman paling nyata. Jika lini tengah Argentina gagal melakukan counter pressing dengan baik saat kehilangan bola, Aljazair siap memberikan hukuman setimpal. Dan ini dia faktor keempat, topik perdebatan yang paling panas di kalangan fans Argentina. Siapa yang harus memegang kendali di atas lapangan hijau? Ada 2 mazhab besar yang berbenturan di sini. Mazhab pertama, hindari risiko, turunkan La Pulga sejak menit pertama. Mengingat krusialnya laga debut untuk menghindari tragedi Arab Saudi jilid kedua, memainkan Lionel Messi sejak kick-off adalah langkah paling masuk akal. Kehadiran Messi di lapangan, berduet dengan Lautaro Martinez di lini depan, bukan hanya soal teknis, tapi juga memberikan intimidasi mental kepada skuad Aljazair. Visi bermain Messi, umpan terobosannya, dan kemampuannya menarik 3-4 pemain lawan adalah kunci membongkar pertahanan berlapis Petkovic. Namun, ada mazhab kedua yang tidak kalah menarik, saatnya era baru. Beberapa pundit berpendapat bahwa laga melawan Aljazair bisa menjadi panggung uji nyali bagi para bintang muda masa depan Argentina. Nama-nama sensasional seperti Nico Paz di lini tengah atau Valentin Barco dengan daya jelajah luar biasanya di sisi sayap, siap meledak. Sobat Raftel, menurunkan Nico Paz atau Barco sejak menit awal memang sebuah perjudian ekstrim dari Scaloni. Tapi bayangkan efek kejut yang akan diterima Aljazair. Taktik Petkovic pasti sudah disetting untuk mematikan Messi. Jika tiba-tiba mesin serangan digerakkan oleh kaki-kaki segar dan energi meledak-ledak dari darah muda, skema pertahanan Aljazair bisa ambiar karena mereka tidak punya cukup data historis untuk mengantisipasinya. Meski begitu, dengan status laga pembuka yang sangat tricky, admin Raftel Sport memprediksi Scaloni akan memilih jalan aman, memainkan Messi sejak awal untuk mencari gol cepat dan mengunci kemenangan. Baru setelah margin skor aman, katakanlah unggul 2 gol, pintu akan dibuka untuk Nico Paz. Valentin Barco masuk sebagai pemain pengganti demi memberikan teror tambahan di babak kedua sekaligus menjaga kebugaran skuad utama. Nah, itu dia Sobat Raftel, 4 faktor krusial yang wajib diperhatikan oleh timnas Argentina jelang bentrok melawan Aljazair di Kansas City Stadium. Status juara bertahan tidak menjamin kemenangan jika mereka tidak turun dengan rasa lapar yang sama seperti 4 tahun lalu. Menurut kalian sendiri, akankah Argentina melenggang mulus di laga pembuka ini? Dan siapa yang lebih pantas mengisi starting line-up, Messi sang raja atau langsung beri panggung untuk Nico Paz? Coba tulis prediksi skor dan analisis Savage kalian di kolom komentar sekarang juga. Admin akan pin komentar dengan analisis paling tajam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terus dukung channel Raftel Sport dengan klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman tongkrongan bola kalian. Sampai jumpa di video analisis Piala Dunia 2026 selanjutnya. Salam olahraga dan Viva el Football.